Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan materi tentang drama akhir Sang Tirani. Yang pertama ada dampak pendudukan Jepang di Indonesia, yaitu bidang politik. Yang pertama, Jepang melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang. Yang kedua, ada struktur pemerintahan dibuat sesuai keinginan Jepang. Dan masih banyak lagi. Oke, selanjutnya ada keadaan sosial budaya dan ekonomi. Yang pertama, untuk membiayai perang Pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia sukarela paksaan. Yang kedua, ada para pekerja Romusa diperlakukan dengan kasar dan kejam, banyak yang sakit dan meninggal. Yang ketiga, ada bahan makanan sulit didapat, gelandangan di mana-mana, pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Seperti contoh gambar di samping, ada contoh gambar para Romusa dan pekerja paksa. Di situ ada 3 gambar. Kalian bisa lihat sendiri dan baca keterangan selanjutnya di gambar sebelah. Selanjutnya di bidang pendidikan. Pada masa pendudukan Jepang, keadaan pendidikan di Indonesia semakin buruk. Contohnya, para pelajar wajib mempelajari bahasa, adat istiadat, dan lagu kebangsaan Jepang. Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun. Lalu perkembangan perguruan tinggi mengalami kemunduran. Pelajar dianjurkan untuk masuk militer. Keuntungan masa Jepang, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Ada birokrasi dan militer. Dalam bidang birokrasi, dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 tentang Aturan Pemerintahan Shu dan Tokubetsu Shi, maka berakhirlah pemerintahan sementara. Keduanya, aturan itu merupakan pelaksana struktur pemerintahan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang di Jawa. Mereka ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi Jepang, yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang di wilayah selatan. Selanjutnya, latar belakang Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Pertama, pada tahun 1944, pasukan AS berhasil menduduki Kepulauan Mariana, sehingga Jepang harus angkat kaki dari kepulauan tersebut. Yang kedua, Jepang pun berhasil mengambil alih Pulau Saipan yang menyebabkan pertahanan Jepang semakin melemah. Yang ketiga, karena Jepang merasa kewalahan melawan sekutu, akhirnya mereka meminta Indonesia untuk membantunya dengan memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Yang terakhir, oleh karena itu, tentara Jepang kemudian menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia dengan tujuan agar tidak lagi melawan Jepang dan bersedia membantu tentara Jepang untuk melawan tentara sekutu. Jepang untuk merealisasikan janjinya. Setelah diangkatnya Jenderal Hinaiki Kaiso, Jepang pun mulai memberi izin kepada Indonesia untuk mengibarkan bendera Sang Merah Putih. Di samping bendera Jepang, Hinomaru, dan juga lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan setelah lagu Kimigayo. Selain itu, Letnan Jenderal Kumakichi Harada juga mengumumkan terbentuknya BPUPKI yang disebut juga Dokuritsu Junbi Kosakai pada tanggal 1 Maret 1945. Ketua BPUPKI yaitu Dr. Rajiman Wedyodiningrat dengan wakilnya Ichibangase Jepang, sekretarisnya RP Suroso. Jumlah anggota BPUKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia ditambah 7 orang tanpa hak suara. Sidang BPUPKI ada 2 tahap. Yang pertama, sidang pertama itu pada tanggal 29 Mei 1945 sampai 1 Juni 1945, membahas dan merumuskan dasar negara Indonesia merdeka. Dilaksanakan di Gedung Chuo Sang-in di Jakarta. Ada 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya. Yang pertama ada Muhammad Yamin, yang kedua ada Dr. Supomo, yang ketiga ada IR Soekarno. Nah, ada PPKI. PPKI dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Inkai. PPKI bertugas mempersiapkan kemerdekaan bangsa Indonesia.
PPKI beranggotakan 21 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakilnya adalah Muhammad Hatta, dan penasihat adalah Ahmad Subarjo. PPKI telah mengadakan 3 kali sidang. Pertama adalah pada tanggal 18 Agustus 1945. Isinya yaitu yang pertama mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua memilih Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Yang ketiga dibentuk komite untuk membantu tugas presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. Yang sidang kedua yaitu pada tanggal 19 Agustus 1945. Isinya yaitu yang pertama pembagian wilayah terdiri atas 8 provinsi. Yang kedua membentuk komite nasional atau daerah. Yang ketiga menetapkan 12 departemen dengan menterinya yang mengepalai departemen dan 4 menteri negara. Sidang ketiga pada tanggal 22 Agustus 1945. Yang pertama pembentukan Komite Nasional Indonesia. Yang kedua membentuk Partai Indonesia. Yang ketiga membentukan Badan Keamanan Rakyat. Dengan terbentuknya 3 badan ini PPKI pun dibubarkan. Dari kami tentang materi drama Saktirani. Apabila ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.